Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Saya meminta maaf sebelumnya karena terlambat ya. Jadi malam ini saya didatangi oleh guru saya yang sudah lama sekali tidak bertemu, sehingga saya harus mbageke terlebih dahulu. Dan di pertemuan yang telah lalu kita telah membaca ucapan dari Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, sebagaimana yang telah Allah sebutkan sendiri di dalam kitabnya dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tanpa boleh bertanya bagaimana. Kemudian malam ini kita sampai di halaman 55. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, qala, keduanya berkata, ahata bikulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, yaitu ilmunya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ucapan beliau berdua, dan kemudian disebutkan penjelasan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Lamma tatkala bayyana rahimahumallah, tatkala keduanya telah menjelaskan annallaha mustawin ala arsyihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Beristiwa kemarin maknanya apa? Ala, tinggi, wa sa'ida, naik, wastaqarra, dan menetap. Tatkala keduanya telah menjelaskan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, wa annahu la yuqalu huwa fi kulli makan, dan tidak boleh Allah itu dikatakan Allah berada di setiap tempat. Tidak. Akidah yang menyatakan Allah berada di setiap tempat, Allah ada di mana-mana, adalah akidah yang batil. Dan kebatilannya telah kita jelaskan. Dzakara, keduanya lantas menyebutkan anna ilmahu subhanahu wa ta'ala fi kulli makanin, bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu berada di setiap tempat, ada di mana-mana. Wa anna dzalika la yunafi 'uluwahu, dan bahwasanya hal itu tidak menafikan, tidak menolak sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnati wal jamaah itu tidak pernah mentakwil ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan apa, nama dan sifat-sifat Allah, kecuali pasti menggunakan dalil. Nah, mentakwil nama dan sifat-sifat Allah atau mentakwil ayat atau hadis yang mengandung nama dan sifat-sifat Allah dengan menggunakan dalil, itu namanya tafsir.
Jadi takwil itu ada dua. Takwil itu ada dua. At-takwilul munkar. Takwil yang mungkar itu artinya sarful lafzi an dhahirihi, memalingkan lafadz dari makna aslinya. Itu disebut dengan takwil. Ya, takwil itu memalingkan suatu lafadz dari makna aslinya dengan tanpa dalil. Itu namanya takwil, atau lebih tepatnya ta'til. Ta'til ya. Contoh misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Istiwa itu kan naik, tinggi dan menetap. Itu ditakwil sama orang-orang Jahmiyah. Oh, itu artinya bukan beristiwa di atas arsy, tapi artinya menguasai. Lah, itu namanya takwil karena tidak ada dalilnya. Adapun mentakwil tapi ada dalilnya, itu disebut dengan tafsir. Takwilus sahih, takwil yang benar, itu disebut dengan tafsir. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah memegang Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, lalu didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini di dalam agama dan ajarilah dia takwil. Takwil di sini adalah tafsir. Ajarilah Ibnu Abbas ini ilmu tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas ini terkenal sebagai sahabat yang apa? Mufassir. Ya. Imamnya para ahli tafsir itu ya Abdullah bin Abbas. Aku tidaklah mengetahui ada satu ayat di dalam Al-Quran kecuali mesti aku tahu asbabun nuzulnya. Dan ayat ini berkaitan dengan apa? Makanya para ulama ahli tafsir hampir seluruhnya merujuk kepada tafsirannya Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini didoakan langsung oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan dia dalam agama dan ajarilah ia ilmu tafsir. Nah, tatkala keduanya Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi menjelaskan Allah itu beristiwa di atas arsy, keduanya kemudian menjelaskan lagi bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah itu ada di mana-mana. Ilmunya ya. Dan keberadaan ilmu Allah yang di mana-mana ini tidak menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti antum juga akan membaca beberapa ayat yang menjelaskan Allah itu dekat, gitu ya. Benar nggak? Antum pernah baca ayat itu? Pernah baca dalil yang menyatakan Allah itu dekat? Katanya Allah di atas, ke Allah dekat, gimana itu? Itu yang dekat adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah dia tetap di atas. Dan itu menurut orang-orang Arab satu hal yang biasa. Orang-orang Arab itu sering mengatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita senantiasa berjalan sedangkan rembulan itu bersama kita. Maksudnya perjalanan di malam hari. Kita senantiasa berjalan dan rembulan itu senantiasa bersama kita. Apakah rembulan itu turun ke dunia lalu mengikuti perjalanan ya musafir ini? Al-jawab la, al-jawabu la, tidak. Ya, rembulan tetap di atas, tetapi yang bersama dengan musafir apanya? Cahayanya, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala tetap di atas, tetapi yang bersama dengan makhluknya yang ada di mana-mana adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku, hai Musa dan Harun, bersama kalian berdua. Bukan berarti Allah turun terus membersamai Musa, enggak. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain tatkala Musa ingin melihat Allah, Allah menampakkan diri di balik gunung, gunungnya hancur ya. Kemarin sudah kita bacakan kan ayatnya. Gunungnya hancur, Nabi Musa semaput. Lah yang ini Nabi Musa enggak semaput. Berarti Allah itu tidak berdekatan dengan Musa. Yang berdekatan apa? Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku melihat dan aku mendengar. Aku mendengar dan aku melihat.
Artinya yang membersamai Musa dan Harun itu adalah pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Adapun zatnya Allah tetap di atas. Mustawina 'alal arsy. Gitu. Jelas ya? Karena ini syubhat. Oh, lu cari ahli sunnah mengatakan Allah itu enggak di mana-mana. Nyatanya Allah mengatakan Allah itu bersama Musa dan Harun. Lah kowe ngomong katanya Allah di langit. Nah, terus ayat ini mau diapakan? Gitu. Apakah ada benturan antara ayat ini? Firman Allah kepada Musa, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Dengan ayat yang mengatakan Allah mustawina 'alal arsy, tidak ada benturan sama sekali. Makanya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan keduanya merupakan imam ahli sunnati wal jamaah. Insya Allah imam-imam yang lain pun sama seperti ini. Karena poin-poin yang sedang kita baca ini merupakan ijma', kesepakatan para imam sunnah. Tidak ada yang menyelisihinya. Imam ahli sunnah, tidak ada yang menyelisihinya. Tatkala sudah dijelaskan Allah itu beristiwa di atas arsy, keduanya lantas menjelaskan bahwa ilmunya Allah itu ada di mana-mana. Dalilnya mana? Itu tadi firman Allah. Innani ma'akum asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, kamu berdua jangan takut. Jangan takut kepada Firaun itu. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Yang bersama Musa, yang bersama Harun itu adalah ilmunya Allah. Adapun zatnya tetap di atas langit. Seperti itu semoga bisa dipahami dan tidak menimbulkan salah paham. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Ini ayat juga yang semisal dengan ayat tadi yang menjelaskan bahwa yang membersamai makhluk itu adalah ilmunya Allah. Surat Al-Mujadalah ayat 7. Alam tara, tidakkah kamu melihat annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, mengetahui ma, seluruh apa-apa fis samawat. Ma itu teman-teman, kalau kita belajar ilmu usul ya, ilmu usul fiqh, ma itu adalah min alfadil umum. Ma itu adalah lafat-lafat umum, ya. Semua apa-apa itu diketahui oleh Allah. Tidak ada apa-apa yang bisa lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ma itu lafat yang umum. Demikian juga man. Man itu juga lafat yang umum. Semua manusia. Alam tara, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa, tidaklah ada min najwa. Apa najwa? Najwa itu orang yang berbisik-bisik, gemeremeng, ya. Salasatin, 3 orang. Tidaklah ada 3 orang yang berbicara berbisik-bisik illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang ke-4. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang ke-6. Wala adna min dzalik, tidak pula yang lebih sedikit dari itu. Wala aktsara, tidak pula lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'ahum, melainkan Allah pasti bersama mereka. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian Allah memberitahukan, mengabarkan kepada mereka bima amilu yaumal qiyamah, terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Kapan pemberitahuannya? Di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu mengetahui. Ini ayatnya terakhir. Allah itu terhadap segala sesuatu mengetahui. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluknya itu adalah kebersamaan ilmu, bukan kebersamaan zat. Ya? Karena di akhir ayat disebutkan innallaha bikulli syai'in alim, maha mengetahui. Kalau kita udah baca ayat ini, insya Allah sudah nggak ada bingung lagi. Oh, itu buktinya Allah ada
bersama mereka dimanapun mereka berada. Kalau dipotong sampai sini tok, baca ayatnya nggak selesai, yaitu berujung pada kesimpulan Allah itu bersama dengan seluruh manusia di mana saja mereka berada. Karena baca ayatnya tidak komplit, maka di akhir ayat disebutkan innallaha bikulli syai'in alim. Artinya Allah itu terhadap segala sesuatu mengetahui. Artinya yang membersamai makhluk itu adalah pengetahuan dan ilmu Allah, pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas. Sebagaimana tadi pepatah Arab tadi, kita berjalan dan bulan itu senantiasa bersama dengan kita. Apakah bulan itu mendekati kita, ya, jaluk gendong, atau dia berjalan di depan kita? Kan tidak. Bulan tetap di atas sana, tetapi yang membersamai kita adalah cahayanya, adalah terangnya bulan itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Apanya? Ilmunya Allah, pendengarannya, penglihatannya, penjagaan Allah bersama kita. Tetapi zatnya Allah itu ada di atas langit, ada di atas arsy. Jelas ya? Sehingga nanti kalau ada orang yang bawa-bawa syubhat, ya, bawa-bawa ayat, bawa-bawa hadis untuk mengesankan Allah itu di mana-mana, kita sudah bisa membantahnya dan mengetahui jawabannya. Wajtima'ul istiwa'i bi ilmillahil muhiti bi kulli syai' warada bihil kitabul karim. Dan pengumpulan antara istiwanya Allah dengan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, warada bihil kitabul karim, itu tersebut di dalam Al-Quran yang mulia. Kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah semua yang ada di langit-langit dan semua yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan semua yang ada di antara keduanya, wa ma tahta thara, dan semua yang ada di bawah tanah, semua milik Allah. Wa in tajhar bil qauli, apabila engkau mengeraskan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi, ya, mengetahui yang sirra, yang lirih, dan mengetahui yang tersembunyi. Jadi ayat ini surat Thaha ayat 5 sampai 7 itu mengumpulkan Allah itu tetap ada di atas arsy. Tetapi kamu mau menyembunyikan ucapanmu atau kamu berucap yang pelan-pelan, Allah itu Maha mengetahui. Itu. Dimanapun kamu berada, Allah Maha mengetahui. Itu menunjukkan apa yang bersama dengan kita itu adalah ilmunya Allah. Adapun zatnya Allah tetap ada di atas arsy. Jelas sekali ayat ini. Surat Thaha ayat 5 sampai ayat 6. Dan disebutkan apa? 2 poin yang menurut sebagian orang itu bertentangan gitu loh. Apa 2 poin itu? Yang pertama istiwanya Allah, yang kedua ilmunya Allah. Menurut sebagian orang, kalau Allah itu bersama dengan makhluknya, berarti Allah tidak ada di atas arsy. Itu menurut sebagian orang. Tetapi menurut Allah tidak. Di awal ayat Allah sebutkan Allah di atas arsy, di akhir ayat Allah menyebutkan bahwa Allah mengetahui semua hal yang kamu kerjakan. Artinya yang membersamai makhluk itu adalah ilmunya Allah, sedangkan zatnya tetap beristiwa di atas arsy. Seperti itu. Fabada'a bil ikhbari an istiwaihi, maka Allah Subhanahu wa taala memulai mengkhabarkan tentang istiwanya. Wa khatama bil ikhbari an ilmihi bil jahri minal qawli wa khafiyhi. Dan Allah menutup ayat tadi dengan mengabarkan tentang ilmunya Allah. Ya, bahwasanya Allah mengetahui bil jahri minal qaul, ucapan yang keras, ucapan yang jelas. Wa khafiyhi, demikian pula Allah mengetahui ucapan yang lirih, yang tersembunyi. Wa hadza huwa ihatatuhu bikulli syai'in ilma. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya meliputi segala
sesuatu. Jadi yang meliputi segala sesuatu adalah ilmunya Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa huwal aliyul azim, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Maha tinggi berarti Allah itu tidak di mana-mana, wong tinggi kok. Al-Ali, Allah maha tinggi. Enggak ada nama Allah kok An-Nazil gitu, enggak ada. Yang maha turun gitu enggak ada. Tetapi Allah memiliki sifat turun, iya. Tetapi Allah tidak memiliki nama maha turun. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu, yaitu Tuhan yang maha tinggi, al-a'la. Wa suratul a'la hadhihi, dan surat al-a'la ini, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, tilka mimma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussuhu, itu merupakan dua ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkannya bil qiraati, dengan membacanya fi munasabatin katsiratin, pada beberapa event yang banyak, kama huwa ma'lumun, sebagaimana sudah diketahui. Li'annahu qad intazama fiha al-usulul aqdiyatul kabiratul lati minha sifatul uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa surat Al-A'la dan ayat kursi ini sering dibaca oleh Nabi berulang-ulang? Ya, li'annahu, karena qad intazama fiha al-usulul aqdiyah. Karena di dalam suratul A'la dan di dalam ayat kursi itu a'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Itu. Saya pernah ada pertanyaan bertanya begini, Ustadz, apakah ada cara menghilangkan gangguan sihir, ya, selain hanya dengan membaca ayat kursi dan surat Al-Baqarah? Saya bilang begini, loh, ayat kursi dan surat Al-Baqarah kok sampean bilang hanya itu. Padahal Nabi mengatakan hiya a'zamu ayatin fil Quran. Dia adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kok sampean mengatakan hanya? Gitu. Menghanyakan ayat kursi dan menghanyakan surat Al-Baqarah. Itu yang paling ampuh itu untuk menolak gangguan sihir dan jin. Nah, kalau kitanya sendiri sudah menghanyakan, sudah meragukan Al-Quran itu sendiri, meragukan ayat kursi itu sendiri, meragukan surat Al-Baqarah, terus kita mau percaya sama apa? Dukun. Kita mau percaya sama siapa? Ustadz. Ustadz itu tidak punya daya, nggak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan seluruhnya milik Allah. Dan Nabi telah mengkabarkan di antara ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Jadi jangan sekali-kali menghanyakan ayat kursi. Al-Baqarah itu jangan dihanyakan. Kata Nabi, la yatahammaluhal batalah. Surat Al-Baqarah itu tidak akan mampu ditahan oleh para tukang santet, para tukang sihir. Tidak akan mampu. Nabi sendiri mengatakan seperti itu. Maka jangan menghanyakan, ya. Berdosa itu menghanyakan. Mana tadi? Karena ayat kursi dan suratul A'la intazama fiha al-usul al-aqdiyah. Itu terkandung di dalamnya prinsip-prinsip akidah al-kabirah yang besar. Allati minha sifatul uluwi lillah. Di antara prinsip akidah yang besar, yang pokok, yang fundamental, yang disepakati oleh para ulama sunnah adalah sifat ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya minal fawariqil jaliyah baina ahli sunnati wa ahli bid'ah. Dan mengimani sifat ketinggian bagi Allah ini, mengimani istiwa bagi Allah ini merupakan al-fawariq al-jaliyah, merupakan pembeda yang teramat sangat gamblang yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Jadi kita ini sedang mempelajari satu hal yang teramat sangat agung di dalam agama kita, yaitu akidah. Kita sering toh dengar istilah akidah. Kita mau baksos, pakai shot ya, baksos ke tempat terpencil sana. Untuk apa? Penguatan akidah gitu. Akidah ya apa? Akidahmu wis kuat loh. Saudara-saudara kita akidahnya tuh lemah.
Jadi kita perlu memperkuat akidah mereka. Orang ngerti ya dewe-dewe ya akidahnya lemah. Apa buktinya? Ditanya akidah itu apa? Definisinya. Akidah secara bahasa itu definisinya ini. Secara istilah definisinya ini. Prinsip-prinsip akidah itu isinya apa wae? Itu belum tahu. Lah berarti sebelum kita memperkuat akidah saudara-saudara kita, lebih dahulu kita memperkuat akidah kita dulu. Yaitu dengan cara mempelajari kitab-kitab ahli sunnah yang berisi prinsip-prinsip akidah yang fundamental ini. Yang penting, yang sangat urgent ini. Karena prinsip-prinsip yang tertulis di dalam kitab ini merupakan pembeda antara dakwah ahli sunnah dengan dakwahnya ahli bid'ah. Seperti itu. Walah, tonggone ngelih kok. Penguasa jahat kok. Apa ini namanya, mabuk-mabukan di mana-mana kok sampean ngojang ngaji wae ning masjid. Ini lebih penting. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Makkah, yang pertama kali beliau benahi adalah masalah akidah, prinsip akidah. Sehingga kemarin kita bacakan ya, ada seorang budak itu dibebaskan, ditanya dulu akidahnya benar nggak ini. Budak ini ditanya, apa pertanyaan Nabi kepada si budak ini? Ainallah, Allah ada di mana? Qalat fis sama, Allah ada di atas langit. Berarti budak ini menetapkan sifat ketinggian bagi Allah sekaligus menetapkan sifat istiwa, dan itu pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Qala man ana, saya ini siapa? Kata Nabi. Qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Nabi kepada sahabat, siapa kemarin? Muawiyah bin Al-Hakam. Bebaskan budak wanita ini karena dia seorang wanita yang mukminah, yang beriman. Kenapa? Karena dia menetapkan prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah Islam, yang menetapkan Allah itu tinggi di atas langit. Itu masalah yang sangat penting di dalam agama kita. Maka teman-teman sekalian, sebelum berkomentar, lebih baik kita banyak belajar diam. Tapi diamnya ki orang yang plonga-plongo ya. Diamnya itu ngaji, mempelajari ini loh Al-Quran, ini sunnah yang menjelaskan prinsip-prinsip akidah untuk penguatan akidah. Gitu ya. Nanti mau tekan nanti. Walidzalika, maka dari itu, idza tala'tum, apabila kalian menelaah. Apa menelaah itu artinya? Mentelaah. Telaah itu bahasa Arab, dari kata tala'a yutali'u mutala'ah. Bahasa Indonesia jadi telaah, itu bahasa Arab itu. Telaah itu adalah bahasa serapan, bahasa Indonesia yang terambil dari bahasa Arab. Oh, silahkan ditelaah ini makalah saya. Makalah itu ya bahasa Arab ya kan. Aslinya maqalatun, maqalah. Maqalah itu artinya adalah makalah. Ini makalah hasil tulisan saya, ya. Ketika bermajelis, majelis ki ya bahasa Arab ya kan. Jadi nek bahasa Arab, wae kelompok Arab kayak gitu. Kok Arab piye to? Lah wae dhewe nek ra nganggo bahasa Arab itu orang Indonesia nggak bisa ngomong. Pasal, bab, muqaddimah, majelis, dewan, perwakilan rakyat, ya. Madrasah, masjid, apa nih? Kubah, kitab. Itu semua bahasa Arab. Nek bahasa Arab dihilangi, bahasa Indonesianya ya hilang 60% barangkali ya. Bulgare petang puluh ya ngomong piye gitu. Jadi ruwet ta. Mula nek mikir iki dipikir sik ora ming waton mlethek untune gitu. Kata kiai saya gitu. Apabila kalian mentelaah khalayal firaqi. Khilafal firaq, afwan, bukan khalaya, khilafal firaqi. Maka dari itu idza tala'tum khilafal firaqi, apabila kalian mentelaah perbedaan pendapat yang terjadi di antara kelompok-kelompok fi hadhil mas'alati, di dalam permasalahan ini, lam tajidu, engkau tidak akan mendapati man wuffiqa lil imani bi hadhihi sifah. Engkau tidak akan mendapati pada diri kelompok-kelompok itu orang yang diberikan taufik untuk beriman kepada sifat ini,
beriman kepada sifat istiwa, beriman kepada sifat ketinggian bagi Allah, ala ma fi kitabillahi duna tahrifin illa ahli sunnah. Tidak ada yang diberikan taufik untuk beriman terhadap sifat ini yang tersebut di dalam Al-Quran dengan tanpa melakukan tahrif. Tahrif itu tadi memalingkan lafadz dari makna aslinya. Ya, istiwa diartikan menguasai, istaula, ya. Kemudian apa ini namanya, tangan Allah itu, Allah itu punya tangan dan tangannya Allah dua, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang dan Allah memberikan anugerah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini nas Al-Quran. Allah menyebut dirinya Allah punya tangan, maka kita wajib meyakini Allah punya dua tangan. Tapi orang-orang ahli batil tidak mau mempercayai Allah punya tangan. Masa Allah kok punya tangan? Berarti Allah kok ya sedeku, mbonto tangan, malang kerik. Itu kan bertanya tentang bagaimananya ya. Nah, terus tangannya Allah piye? Itu tidak dikenal di dalam akidah ahli sunnah. Mengimani tangan Allah wajib. Makna tangan itu sudah maklum. Bertanya bagaimana tangan Allah adalah bid'ah. Seperti itu kan kemarin ucapan Imam Malik bin Anas. Iya. Tangan Allah itu ditahrif, ditakwil, itu artinya adalah anugerah Allah, pemberian Allah kepada makhluk. Itu namanya tahrif, takwil, tidak mau mengimani sifatnya Allah Ta'ala. Ila ahlu sunnati wal jamaah, kecuali ahli sunnah wal jamaah saja yang diberikan taufik untuk beriman terhadap sifat istiwa, terhadap sifat ketinggian bagi Allah dengan tanpa melakukan tahrif, dengan tanpa melakukan ta'til, dengan tanpa melakukan ta'wil, takyif. Hanya ahli sunnah saja. Selainnya itu tidak diberikan taufik. Itu kalau kalian mentelaah, kata Syekh, kalau kalian mentelaah pendapat-pendapat dari sekte-sekte, kelompok-kelompok yang ada di dalam akidah ya. Wa jami'ul firaqi qad inharafu anha. Dan seluruh kelompok-kelompok itu mereka telah menyimpang di dalam permasalahan ini. Minhum man yaqulu, di antara mereka ada yang mengatakan istawa ay istaula. Oh, istawa itu artinya adalah istaula. Kemarin sudah kita kupas ya, bahwasanya orang yang mentakwil ayat Allah istawa menjadi istaula itu tidak punya dalil. Dalilnya hanya apa kemarin? Ucapan siapa? Ucapan seorang Nasara bernama Al-Akhtal. Kemudian metode yang mereka gunakan adalah metode orang Yahudi. Adapun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Jadi mereka tidak mau menerima sifat Allah yang tinggi. Tidak mau menerima Allah itu istawa. Makanya istawa diartikan istaula, artinya menguasai. Padahal istaula itu secara bahasa Arab artinya menguasai sesuatu yang sebelumnya belum dia kuasai. Itu makna istaula. Seperti dalam bait yang mereka baca itu. Wa qad istawa Bisrun 'alal Iraq min ghairi saifin wala damin muhraq. Bishr telah menguasai Irak dengan tanpa pedang dan darah yang tertumpah. Berarti Bishr ini menguasai Irak, dan Irak ini sebelumnya belum dikuasai oleh Bishr, kan begitu. Itu makna istaula. Jadi istaula itu menguasai sesuatu yang mana sesuatu ini belum dikuasai sebelumnya. Nah, kalau kita mengikuti penafsiran seperti ini, gaya-gayanya ahli bid'ah ini, maka akan memberikan konsekuensi rusak. Kenapa begitu? Coba antum buka di halaman 53 pembahasan yang kemarin. Allah Ta'ala berfirman surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Allah Rabb kalian telah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah istawa di atas arsy. Kalau istawa itu diartikan istaula, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti arsy itu sebelumnya apa?
dikuasai oleh selain Allah, dan itu kebatilan luar biasa. Berarti ada zat selain Allah yang menguasai ars, kemudian zat ini dikalahkan oleh Allah, kemudian Allah baru menguasai. Itu konsekuensi kalau kita menafsirkan istawa dengan istaula. Berarti Gusti Allah nek loro. Naudzubillahi min dzalik. Rusak itu konsekuensi rusak. Makanya enggak usah takwil. Ikuti saja Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ijma' para ulama ahli sunnah. Selamat, insya Allah. Tanpa kita diperbudak oleh akal kita sing melunter, bulet. Dan akidah Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Wis, itu sudah jos itu. Ya, jangankan manusia. Hewan saja itu menetapkan Allah itu ada di atas. Ada riwayatnya di dalam kitab Al-Ulu walil Aliyyil Ghaffar. Kitab Al-Ulu, ketinggian bagi Allah. Khusus membahas dan menetapkan sifat ketinggian bagi Allah dan membantah syubhat-syubhat ini. Kitabnya khusus ditulis. Itu disebutkan ada riwayat semutnya Nabi Sulaiman tatkala paceklik, dia itu mengangkat sebagian tangannya ke langit lalu berdoa minta hujan kepada Allah. Jadi binatang pun secara fitrah, secara alami, secara naluri dia mengakui Allah itu ada di atas. Tapi manusia yang sudah kemasukan racun-racun syubhat, kayak nonton film rahasia ilahi, azab ilahi, bangsane awas nanti kalau suka ngomongin tetangga nanti mati bibirnya jadi panjang kayak gitu. Itu rahasia ilahi. Kuburannya jedot, ya. Liang lahatnya itu keluar asapnya, ini ngulone kayak gitu itu. Lalu ada doktrin mengatakan Allah ada di mana-mana. Itu karena pemikirannya sudah rusak oleh tontonan-tontonan yang tidak berdalil sama sekali. Yang benar Allah itu ada di atas langit, seperti itu. Wala yadruna bi anna Allah lam yakun mulabbisan 'alal khalqi hina hadzafa lam allati adhafuha. Dan mereka tidak mengetahui bi anna Allah lam yakun mulabbisan 'alal khalqi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menipu makhluk ketika menghapus lam yang mereka tempelkan. Jadi ketika mereka menafsirkan istawa, itu artinya adalah istaula, seolah-olah Allah itu menyembunyikan huruf lam gitu loh. Seolah-olah mereka menuduh Allah itu menyembunyikan huruf lam. Seolah-olah mereka menuduh Allah itu menipu makhluknya. Sing bener ki istaula bukan istawa. Istawa di situ artinya istaula, ngono kuwi. Lah sing gawe Al-Qur'an iki Gusti Allah apa kowe? Pabriknya Al-Quran itu Allah apa kamu? Gitu loh. Iya. Wa minhum man yaqulu, di antara mereka ada pula yang mengatakan istawa itu ai qasada. Artinya memaksudkan. Wala yufarriquna baina istawa ila wastawa ala. Dan mereka tidak membedakan antara istawa ila dengan istawa ala. Kalau istawa ila itu artinya qasada, menuju. Istawa ila menuju. Tapi kalau istawa ala tinggi di atas. Itu bahasa Arab seperti itu. Nah, ada sebagian kelompok Islam itu yang menafsirkan istawa artinya qasoda, menuju. Kemudian Allah itu menuju ke ars. Allah itu tidak menempati tapi Allah menuju gitu. Itu seolah-olah mereka tidak membedakan antara istawa ila dengan istawa ala. Itu kebatilan juga. Wa hadza kulluhu min dhalalihim. Ini semuanya termasuk ketergelinciran mereka, wanhirafihim, dan penyimpangan mereka, an hadis salaf, dari petunjuknya para ulama salaf, generasi awal umat Islam ini, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Walau annahum ittahamu fuhumahum, seandainya mereka itu menuduh pemahaman-pemahaman mereka, wa'azzamu fuhumas salafis salih, dan mereka mengagungkan pemahaman as-salafus salih wa taba'uhum, dan mereka lebih mengikuti pemahaman as-salafus salih, la azalu an anfusihim katsiran minasyubuhat,
niscaya mereka akan menghilangkan dari diri mereka banyak syubhat. Mereka tidak mau mengikuti pemahaman as-salafus salih, tidak mau mengikuti metodologi, tidak mau mengikuti manhaj, tidak mau mengikuti metodenya para ulama salaf di dalam menetapkan prinsip akidah. Ya, mereka lebih takjub dengan pemahaman mereka sendiri. Akhirnya ketempelan banyak syubhat. Kenapa tuh begitu? Mungkin kita semakin modern kan semakin pinter. Jari sopo, semakin modern semakin pinter itu. Ada orang di zaman sekarang hafal 1 juta hadis, seperti Imam Ahmad bin Hambal. Enak orang kira-kira. Ada orang di zaman sekarang seperti Imam Syafi'i itu ngelerok kitab ini langsung ngapal, ngelerok tok ngono kayak di-scan ngono. Tet ngono. Ada orang zaman sekarang. Jadi Imam Syafi'i itu ngelihat gitu, dari terbalik itu gurunya, itu ngelihat kitab yang dibaca gurunya secara terbalik gini, langsung ngapal, wet gitu. Kayak di fotokopi gitu loh. Fotokopinya ora dat ora. Wet ngono langsung eling. Kenapa? Karena sangat menjaga diri beliau dari kemaksiatan. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ada orang di zaman sekarang itu menghafal 1 juta hadis lengkap dengan sanadnya dan tanpa tertukar, tanpa ikijolan. Ya. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kata wa kata wa kata wa kata. Dan itu perawi itu tidak saling ketukar satu sama lain, enak apa ora? Ya, wong maca Al-Qur'an iki ketukar sana sini apalagi baca hadis. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi salaf ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in itu adalah generasi yang sudah ditazkiyah, sudah direkomendasi, sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Lah kalau orang zaman sekarang siapa yang merekomendasi? Yang mentazkiyah siapa? Enggak ada. Jadi tidak ada jalan untuk meraih kebenaran di dalam beragama melainkan mengikuti metodenya para salafus saleh. Tidak ada jalan untuk mengetahui tafsir Al-Quran dan Sunnah yang benar kecuali kembali kepada tafsirannya para as-salafus saleh. Seperti itu. Kalau kita lebih takjub dengan pemikiran kita dan menyingkirkan pemahaman as-salafus saleh, ya kayak gini jadinya. Al-Quran ditakwil-takwil, ditahrif-tahrif. Ya menurut saya enggak mungkin, menurut saya enggak mungkin, yang benar begini. Kok menurut saya kowe iki sapa? Ya. Harusnya menurut Allah dan menurut Rasul, menurut para ulama salaf, lah itu baru benar. Seperti itu. Kecuali kalau kita berbicara teknologi ya monggo kerso. Di zaman salaf enggak ada AC, enggak ada komputer. Ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, engkau lebih mengetahui urusan dunia kalian. Tetapi untuk urusan agama, prinsip-prinsip akidah ini kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang mencocoki pemahaman as-salafus saleh, itu baru benar. Jadi teman-teman saya ngasih tahu, mungkin di antara antum ya saya juga, selama ini ngaji niki ngawur. Ngaji itu nggak ada target, nggak ada tujuan. Ya kayak wong berada di tengah kegelapan, ya, lelimengan di dalam gua, lalu kon demok gajah. Gajah iki piye sing ditemoki sikile? Gajah iki kaya bumbung. Bumbung pring petong lho, gede, dawa, dur, itu jenenge gajah. Yang dia pegang apanya? Kaki gajah. Lalu ada sing nyekel buntute. Buntute nggon pucuk iki lho. Gajah ya apa? Gajah ya anu. Apa gitu? Sing selawir. Gajah iki. Gajah kok ting selawir. Gajah iki ting selawir akeh kemeriak ngono kuwi. Cilik ya, dawa. Ana sing nyekel buntut yang atas. Gajah ya apa? Gajah ya kaya welut katanya. Gajah iki kaya welut, kaya ula. Ada yang memegang brodote gajah. Ya. Gajah iki kaya apa? Kaya apa ya nek brodot gajah iki? Wetenge gajah iki. Gajah iki pokoke kewan sing blegendong. Gede, ora cakep aku arep tak rangkul ora iso. Itu semuanya karena dia memahami gajah dengan tanpa menggunakan metode. Sama kita juga beragama ini
Meyakini satu akidah Islam itu harus menggunakan metode, tidak boleh asal-asalan. Antum gawe tempe nek ra nganggo metode bubrah. Bener enggak? Gawe tempe dikumbah resik kei uyah ora dikei ragi. Ming bosok no cah. Ora dadi tempe, bener enggak? Apa antum wis tahu ya. Kurban kebosokan ini. Dele itu loh, kebosokan dele karena tidak menggunakan metode. Saya masak nasi kebuli itu berhasil itu setelah berkali-kali gagal. Karena pertama kali nggak pakai metode, diliwet biasa. Ora mateng-mateng. Ya. Padahal genine wis digedheki ora mateng-mateng. Akhirnya setelah mateng ngisorane gosong. Ternyata beras basmati itu harus direndam dulu 20 menit, 30 menit. Begitu. Cara memasak nasi kebuli, orang ngawur-awuran kalau nggak pakai metode yang ngono. Akidah juga begitu. Selama ini kita ngaji ini. Ngaji pokoknya ngaji karo sapa ya sak ketemune. Kitabe apa? Ya sak enenge kitab wis diwaca ya. Anggere didhawuhi nggih ya semangat mantep gitu. Ora ngerti dia tidak bisa membedakan mana yang prinsip yang kita harus pertahankan dan mana yang perkara-perkara istihadiah yang kita harus longgar dan berlapang dada di dalam permasalahan tersebut. Begitu. Jadi saran saya, telatenlah, rajinlah menyimak bacaan kitab ini. Syukur bagi khataman ya. Syukur bagi kayak khatam kayak piye ngono apa perlune ya ta. Oh ya bening ya ta. Supaya proses ngaji kita itu ada hasilnya gitu loh. Orang yang ngaji berpuluh-puluh tahun kayak geremeng-geremeng kayak apa masih meraba-raba tanpa ada kejelasan. Ya, seperti itu. Walakinnahum ihtaqaruhum. Seandainya mereka itu mengagungkan pemahaman salaf dan menuduh pemahaman mereka sendiri itu pemahaman yang lemah, niscaya mereka akan bisa menghilangkan banyak subhat dari diri mereka. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu ihtaqaruhum, sudah menyepelekan dulu para sahabat, menyepelekan dulu generasi salaf. Alam para sahabat ya mangan, aku ya awake dhewe ya mangan. Malah kita ini kan lebih modern dibandingkan para sahabat, malah nyepelekan. Wara'au anfusahum aula bifahmil Qur'ani minhum. Wara'au, dan mereka melihat anfusahum, diri-diri mereka itu aula, lebih pantas. Bifahmil Qur'an, di dalam memahami Al-Qur'an, minhum, dibandingkan para as-salafus saleh. Wa hassanu dhannahum bi anfusihim, dan mereka itu berbaik sangka kepada diri mereka sendiri. Dikiranya dirinya itu pakar gitu loh. Dikiranya dirinya itu hebat di dalam masalah akidah, di dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak mau kembali kepada pemahaman as-salaf. Terutama orang-orang liberal itu, naudzubillah, kuwabeh dinilai dengan akalnya. Dalil itu dinilai dengan akalnya. Mereka tidak mengikuti pemahaman as-salaf. Wa asa'u dhanna bis salafis salih, dan mereka berburuk sangka kepada as-salafus salih. Walidzalika janaha bihimus syaitan, maka dari itu mereka dikuasai oleh syaitan ila hadhil mahalik, ya mereka digelincirkan ke dalam jurang kebinasaan ini. Wal iyadu billah. Kepada Allah saja kita tempat berlindung. Kepada Allah kita berlindung dan meminta pertolongan. Ya. Dulu saya juga begitu. Belajar akidah ngasal. Akhirnya bertahun-tahun nggak ngerti prinsip akidah Islam itu apa saja toh yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in. Enggak tahu. Ya ngaji gitu aja. Dan itu keliru teman-teman sekalian. Ngaji itu harus seperti membangun rumah. Jangan ngasal, nggawe omah kok pasang gendeng sih. Piye? Nggawe omah pasang gendeng. Ya bikin rumah itu idealnya pasang pondasi dulu. Setelah pondasi baru tiang, kan begitu. Berurutan. Begitu juga mempelajari akidah Islam, berurutan. Ya, tidak asal-asalan. Kalau asal-asalan maka nanti hasilnya akan rusak. Wastadallu ar-Raziyani huna biqaulihi ta'ala. Dan dua orang Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, berdalil di sini biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa qauluhu, firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tanzih.
Itu sebagai bentuk pensucian Allah. Laisa kamitslihi syai'un itu bentuk pensucian, tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Wa qauluhu wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, itu isbatun, penetapan sifat Allah. Gitu. Sehingga menetapkan sifat itu tidak identik dengan apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena sudah ditanzih, sudah disucikan dulu. Berbeda dengan anggapan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah. Mereka memiliki anggapan menetapkan sifat Allah itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluknya. Kata siapa yang ngomong begitu? Umdatunal aqlu. Kata kami, kata akal kami ngomong seperti itu. Menurut akal kami, menetapkan sifat bagi Allah itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluknya. Kata akal kami, menurut akal kami seperti itu. Jadi patokannya apa? Akal. Sedangkan Al-Quran tidak mengatakan begitu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Sudah dibersihkan dulu semua. Wa huwas samiul basir, lalu ditetapkan sifat Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi penetapan sifat Allah tidak memberikan konsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ai innallaha ta'ala yunazzahu an yushabbiha syai'an min khalqihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari diserupakan dengan sesuatu dari kalangan makhluknya. Allah disucikan dari penyerupaan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Saya ulangi, Allah disucikan dari penyerupaan. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan Allah. Aw an yushbihahu syai'un min khalqihi, atau Allah disucikan dari makhluk yang menyamai Allah. Enggak ada satupun makhluk yang menyamai Allah. Fa fil ayati tanzihun wa itsbatun. Maka di dalam ayat tadi itu terdapat 2 poin besar. Tanzih, mensucikan Allah, wa itsbat, dan menetapkan sifat bagi Allah. Hadzal ladzi alaihi ahlus sunnah. Inilah akidah yang dipegang kuat oleh para ahli sunnah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yufarriquna min musyabahatil khalqi ila tanzih. Mereka tidak membedakan penyerupaan makhluk dengan pensucian, hatta yanqudul isbata, sampai menolak adanya penetapan. Ahli sunnah enggak menolak penetapan. Kalau ahli bid'ah menolak penetapan toh. Mereka enggak mau menetapkan sifat Allah, karena menurut mereka menetapkan sifat Allah sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahli sunnah enggak, karena metode mereka mengikuti Al-Quran. Allah sudah disucikan dulu, kemudian ditetapkan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Faya'buduna ilahan bila sifatin, sehingga mereka itu para penolak sifat Allah, mereka itu menyembah ilah, menyembah Tuhan yang tidak memiliki sifat. Piye kuwi? Allah tidak punya tangan, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak tinggi, Allah tidak turun, Allah tidak menempati dimensi. Berarti mereka itu menyembah Tuhan yang tidak memiliki sifat. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-mu'attilatu ya'budu adaman. Orang-orang mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah itu, mereka sedang menyembah sesuatu yang kosong, sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Saya punya Allah, saya punya Tuhan. Tuhan saya itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak menempati ruang, tidak punya tangan, tidak punya zat, tidak punya jasad. Jawabannya gampang, berarti kowe iki nyembah opo ya? Nyembah sesuatu yang tidak ada, menyembah sesuatu yang fana. Berarti kamu itu enggak punya Tuhan. Tuhanmu adalah hampa. Artinya Tuhanmu adalah hampa karena tidak memiliki sifat. Lah semua sifat-sifat Allah ditolak sama mereka. Piye kuwi? Dan itu nyata. Dan kita hidup besar di atas akidah itu, benar gak? Kita dulu diajari Allah itu hanya memiliki sifat wajib 20. Sifat yang lainnya ki ditolak kabeh. Loh, iya. Apa endemen kok diajari ngono lho? Lah apa ora?
Iki aku tekon ora nesu lho, aku iki tekon lho. Ora ngamuk ora. Nah. Ming rada anu. Ya ta? Maka proses menuntut ilmu ini harus direformasi ya. Direkonstruksi ulang. Proses kita di dalam menuntut ilmu agama, di dalam meyakini satu akidah ini harus diperbaiki. Tidak asal-asalan sebagaimana yang sudah-sudah. Oh ya berarti selama ini saya itu menolak sifat Allah. Iya, secara tidak sadar doktrin itulah yang diajarkan kepada kita. Wala yuthbituna sifatihi, mereka menyembah Tuhan yang tidak memiliki sifat, dan mereka la yuthbituna sifatihi, tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah, hatta yanqudut tanziha kullahu, sampai mereka itu menolak pensucian seluruhnya, bihaitsu yakunu itsbatu sifatillahi, yang mana mereka menganggap penetapan sifat Allah itu ka itsbati sifatil makhluqin, sama dengan penetapan sifat makhluknya. Fayaqauna fit tajsim wal iyadu billah, sehingga mereka terjerumus ke dalam akidah tajsim. Naudzubillah min dzalik. Tajsim itu yang mengatakan ya sifat Allah sama dengan sifat makhluknya, dan itu mereka lakukan itu loh. Kan tadi mereka mengatakan kalau Allah memiliki tangan berarti Allah sama dengan makhluknya. Lah itulah tajsim. Dalam rangka untuk menolak tajsim itulah mereka menolak sifat-sifat Allah. Mereka enggak mau menetapkan sifat Allah. Penolakan sifat. Yang pertama mereka melakukan tasbih atau tajsim tadi, yang kedua melakukan penolakan. Jadi penyimpangannya double loro. Ya, membaca sifat Allah, gak sifat Allah ditetapkan berarti Allah dengan makhluknya. Itu akidah tajsim, jangan dipercayai. Mereka mempercayai itu. Karena percaya terhadap tajsim, akhirnya sifat-sifat Allah itu ditolak sama mereka. Ini kriminal yang kedua. Pertama tajsim, yang kedua menolak sifat Allah. Kalau ahli sunnah enggak. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Itu bagus. Wa huwa samiul basir, lalu menetapkan sifat bagi Allah. Itu juga bagus. Karo-karone apik. Nek yang tadi itu loro, karo-karone menyimpang. Nauzubillahi min dzalik. Walidzalika jama'atil ayatu baina tanzihi wal itsbat. Maka dari itu ayat yang kita baca laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir itu mengumpulkan di antara tanzih dan itsbat, mensucikan Allah dan menetapkan sifat Allah. Innamat tasyabbuhu fil asma, sesungguhnya yang serupa itu hanya dalam atau dari sisi namanya saja. Allah punya tangan, manusia ya punya tangan. Itu sing padha hanya namanya. Hakikat tangan Allah itu tentu tidak sama dengan tangan makhluknya. Jangan tajsim kamu. Jangan menyamakan. Nanti kalau kamu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, kamu terjerumus dalam tajsim. Kalau sudah tajsim, akhirnya menolak sifat Allah. Jadi melakukan kriminal dua, penyimpangan dua. Na'udzubillah min dzalik. Fayuqalu, maka dikatakan sam'ullah wa sam'u khalqihi. Ya, pendengaran Allah dan pendengaran makhluknya. Wa bainahuma minal fawariqi, dan keduanya itu berbeda kama bainallahi wa khalqihi, sebagaimana perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Perbedaan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk itu seperti perbedaan Allah dengan makhluknya. Wa yuqalu basarullah, dan dikatakan penglihatan Allah, wa basaru khalqihi, dan penglihatan makhluknya. Wa bainahuma kama bainallahi wa khalqihi. Perbedaan antara keduanya, antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, itu sama seperti perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Wa hakadha, dan demikianlah. Wal amru fi hadza wadhih walhamdulillah. Urusan dalam masalah ini jelas, walhamdulillah. Jelas enggak? Masalah asma wa sifat. Inilah yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid itu ada 3 toh. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan kemahamuliaan Allah dan tidak menolak sifat-sifat Allah. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Maka orang-orang yang menolak sifat Allah ini, istawa ditafsirkan menjadi istaula, tangan ditafsirkan dengan anugerah Allah, dan yang lainnya ditafsirkan. Berarti mereka tidak memiliki tauhid asma
was sifat. Maka tauhid asma wa sifat itu menetapkan nama dan sifat Allah yang disebut di dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan tanpa melakukan takwil, ta'til, takyif, tahrif dan yang lainnya itu. Kalau kita sudah menetapkan sifat-sifat Allah, insya Allah kita termasuk orang yang mentauhidkan Allah di dalam asma was sifat. Wa yafhamuhu ajaizuna wa atfaluna. Dan permasalahan ini saking jelasnya difahami oleh orang-orang tua kita dan anak-anak kita. Wa kullu man baqiya ala fitratihi, dan difahami oleh setiap orang yang fitrahnya masih lurus. Makanya kita pernah menyampaikan bocah cilik itu yang belum terkontaminasi oleh siaran televisi, siaran radio yang urip neng desa gunung, ketika ditanya, "Le, Gusti Allah neng endi le?" Mesti nyuding, padahal urung sekolah itu. Karena dia masih berada di atas fitrahnya. Bahkan dai-dai yang menolak sifat Allah itu terkadang secara tidak sadar dia ngomong serahkan sama yang di atas. Loh, jarene Allah itu enggak punya sifat di atas. Tetapi secara alam bawah sadarnya itu secara otomatis mengatakan kita serahkan sama yang di atas. Tuh jarene ndak ingin enggak boleh mengatakan Allah di atas. Allah tidak menempati ruang, tidak menempati dimensi. Allah tidak boleh ditunjuk. Allah tidak menempati titik koordinat tertentu. Allah tidak bisa dilacak. Artinya dia menolak sifat ketinggian bagi Allah. Setelah itu ngomong di demo wong akeh, kita serahkan sama yang di atas. Dia kuat menahan dia bisa berdusta dengan lisannya, tapi fitrahnya itu tidak kuat untuk dia tutupi. Benar enggak? Orang-orang ateis juga sama seperti itu. Wa ma ya'tarina fi dzalika syubhatun qad min asy-syubhat allati yu'adzabu bihal mutakallimuna wal mutafalsifatu, dan kita tidak ditimpa dalam tauhid asma wa sifat ini tidak ditimpa syubhat sama sekali ya, dari syubhat-syubhat yang dimiliki yang mengenai oleh orang-orang ahli kalam dan orang-orang ahli filsafat. Antum itu kalau ngomong sama orang pintar filsafat jelimet ora karu-karuan. Ya. Misalnya ada hadis. Hadis itu sebenarnya sederhana loh. Hadis ini sederhana. Gamblang, meloho, cetha welo-welo ketok mata. Riwayat Bukhari, akan ada satu kaum dari kalangan umatku, umat Islam yang akan menghalalkan musik, alat-alat musik. Cetha kan itu. Tapi nek ketemu orang-orang filsafat dadi ruwet engko. Sik. Kudu dipahami sik musik ki apa. Nah, iki pasangin tek ini kan masuk kategori musik, dia bernada. Ra is ruwet ta? Ruwet ki. Kamu ngomong itu tuh ada kandungan musiknya di situ. Apa horor? Ya. Setiap suara yang ada di dunia ini adalah musik. Jadi kalau musik itu diharamkan itu enggak bisa. Itu contoh ya. Contoh orang-orang filsafat ya, yang keblinger dengan otaknya, dia menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain bantah gimana? Gamblang. Enek apa ora? Orang yang paling dongo ya, SLB neng sapi ngemoh musik Pak Bu. Lalu kuwi musik, iki wong weng berarti kuwi yang mengatakan seperti itu. Musik jelas ya, tanpa harus diutak-utak, dipikir-pikir nganggo otake jliwet ngantek. Wis malah edan dhewe. Seperti itu. Itu contoh gaya berpikir orang-orang apa? Filsafat. Musik jelas, alat musik jelas, disepakati oleh orang-orang yang waras. Anak kecil, orang tua ngerti. Sebutkan contoh alat musik. Mosok pita suara menungso, pita suara sapi, mosok ada yang jawab gitu. Gemericik air di sungai, mosok gitu. Ya bijine ndok no antum ujian. Sebutkan alat musik kok gemericik suara angin. Itu nek antum mengikuti gaya pikirnya orang-orang filsafat seperti itu. Ya, musik ya kok setiap suara yang mengandung nada itu musik. Kipas angin ini musik, ada. Pemain musik di dunia ini yang mengatakan kipas angin ini musik, ada. Eneng wong ngamen nganggo kipas angin gini tok. Ada. Itu gaya orang filsafat seperti itu, ngerti ra? Ketoke pinter ning jane weng. Gesut jare orang bayar gesut. Gesut. Wis ora main. Ketoke kuliah, waduh, doktor, profesor, gaya tok.
Ketika kita ikuti gaya berpikir mereka, malah ruwet. Maka dari itu Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang pentolan filsafat, itu sudah mencapai tingkatan filsafat yang tinggi ya. Fakhruddin Ar-Razi itu pada akhir hidupnya akhirnya bertobat dan mengubah bait syair yang menyatakan keruwetan. Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adha wa balu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Bait syair ini sangat terkenal dan dinukil oleh para ulama kita tentang pertobatan seorang mantan ahli filsafat, ilmu kalam. Ya, warisane Plato, Socrates, Aristoteles, wa akhwatuhum, wa ikhwanuhum, ya. Dan murid-murid mereka, as itu pokoknya racetho dari kalangan orang-orang kafir bangsa Yunani. Itu ilmu filsafat. Nihayatu iqdamil uquli iqalu. Kesudahan dari mengedepankan akal itu adalah iqal. Iqal itu tali yang biasa dipasang di kepala orang Arab. Pakai kopiah. Setelah itu pakai surban yang putih itu loh. Kayak gini ta? Terus dikasih tali supaya ini orang kabur. Itu namanya iqal. Ya. Kesudahan dari orang yang mengedepankan akal adalah iqal, muter-muter ora karu-karuan. Seperti tadi musik tadi. Setiap suara mengandung nada itu adalah musik. Kipas angin musik, gemericik air musik. Eneng sapi neletong telepok musik. Naudzubillah min dzalik. Kebingungan mereka itu. Ya. Wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu. Dan ujung dari segala usaha mereka adalah kesesatan. Wa hasilu dunyana adza wa balu. Dan kehidupan kami berakhir dengan gangguan dan balak musibah. Walam nastafid min bahtina tula umrina. Dan kami tidak mengambil manfaat dari pembahasan yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kecuali kami hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Nek katanya enggak akan ada habisnya. Tapi kalau Allah, kalau Rasul jelas, tentrem, ayam, cocok dengan fitrah, selamat, sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, tanpa harus muter-muter ya. Ruwet pemikiran filsafat itu. Wa hadhihi as-samahatu allati manna Allahu biha ala ahli sunnah. Dan akidah yang samahah ini adalah merupakan nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para pengikut sunnah fi aqidatihim, di dalam akidah mereka. Hiya min samahati hadzal din, dan itu merupakan sifat samahahnya agama ini. Wa yusrihi, dan sifat kemudahan, kesederhanaan agama ini. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi akidah Islam itu sederhana, jelas, sesuai dengan fitrah, tidak ruwet. Orang-orang yang telah teracuni pikirannya itu yang membuat akidah itu jadi ruwet. Akhirnya mereka tidak mau mengikuti pemahaman as-salafus saleh, lalu melakukan takwil-takwil ya, kesana kesini, bingung. Akhir dari kehidupan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja teman-teman pengajian yang bisa kita sampaikan malam hari ini dan pembacaan kitab yang bisa kita selesaikan malam ini. Satu bab ya. Insyaallah apabila Allah Subhanahu wa taala mengganjar panjang usia, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini insyaallah taala. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan sebagaimana biasa untuk membaca beberapa pertanyaan. Apa ini? Ketika akikah ternyata domba yang kita sembelih bunting muda. Hukumnya bagaimana? Janinnya itu halalan, thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Jadi penyembelihan janin kambing itu dengan menyembelih ibunya. Kalau kita tidak tahu kalau ternyata itu hamil, domba yang kita gunakan sebagai akikah ternyata ada janinnya, maka janin yang ada di perut si ibu domba tadi itu juga halal. Demikian fatwa yang saya pernah baca dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bagaimana hukum menghadiri Jumatan yang khotibnya masih mempercayai perkelenian
Perkelenian ini apa harus dijelaskan ya? Atau sering dimintai tolong orang untuk menyembuhkan orang kesurupan. Loh, banyak ustadz kita dimintai tolong untuk menyembuhkan orang kesurupan. Perlu dilihat cara yang digunakan apa. Apakah sah juga sholat Jumat jamaah tersebut? Kalau khotibnya itu orang yang masih melakukan kesyirikannya, syirik akbar, ya tidak boleh. Maka kita harus Jumatan di tempat lain atau mengganti khotib tadi dengan khotib yang tidak memiliki akidah kekufuran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon nasihatnya kiat-kiat apa saja agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Saya sendiri dan banyak sekali umat Islam selama masih hidup, dia itu masih belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu luas ya. Bisa berupa syahwat, bisa berupa syubuhat. Ya. Fanatisme kepada ustadz, kepada kelompok, kepada golongan, itu juga bagian dari hawa nafsu. Syahwat terhadap wanita yang tidak halal baginya, itu juga hawa nafsu. Dan tidak ada cara untuk melindungi diri kita dari hawa nafsu tersebut melainkan dengan ilmu. Ya, melindungi diri dari syubhat dengan ilmu. Melindungi diri dari syahwat itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terus menuntut ilmu dan memperbaiki keimanan kita. Dengan cara apa? Melakukan ketaatan. Karena keimanan itu naik dan turun. Yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman. Naik dengan mentaati Allah, dan keimanan kita melemah, turun, bahkan bisa habis tatkala kita mentaati syaitan. Kemudian kita juga harus berteman dengan orang-orang yang soleh, yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Makanya saya sering ngomong, teman-teman yang baru hijrah, mengenal pengajian ahli sunnati wal jamaah, segera tinggalkan teman-teman yang dulu. Teman-teman yang suka mengikuti hawa nafsunya, yang masih suka nongkrong, yang masih suka nyingsoti, cah wedok yang lewat disingsoti, dipetreti. Ya wong liwat dipetreti padake manuk gitu. Mengganggu. Iyyakum wal julus bituruqat, kata Nabi. Tidak boleh bagi kalian duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Enggak boleh nongkrong di pinggir jalan kecuali ada tujuan yang syar'i. Mau menjemput saudaranya dari Jakarta, nongkrong, ini nongkrong, ikhwan ngaji kok nongkrong, aku jemput Pak Deku, Kang. Jangan berburuk sangka, ora arep metreti wong aku ki. Nah, teman-teman yang dulu yang masih maksiat itu segera ditinggalkan. Nanti Allah akan mengganti dengan teman-teman baik, yang soleh, yang senantiasa mengajak kita untuk berbuat baik, ngampiri kita hadir pengajian gitu. Mas-mas, ya, bapak-bapak yang hadir pengajian, terutama mas-mas ya, yang masih muda, terutama masih kuliah, masih sekolah. Tinggalkan teman-teman yang buruk itu. Bertemanlah dengan anak-anak pengajian. Kalau suntuk gimana? Ngajak temannya, yuk kita refreshing kemana, ke toko kitab mana. Meskipun belum bisa baca kitab, mainlah ke toko kitab. Saya itu pertama kali tertarik dengan kitab ya, Arab Gundul. Waktu saya masih sekolah, saya kan ngontel dari Mbayat itu. Sekolah saya ngontel dari Mbayat. Itu setiap kali Jumatan di Masjid Raya, dulu Masjid Al-Aqsa nggak ada. Itu terminal tuh. Isinya wong racetho-racetho dulu ya. Jadi saya Jumatan di Masjid Raya, kok orang-orang pada turun, ada sebagian orang itu yang masuk ke ruangan yang sebelah selatan masjid itu. Iki apa toh? Saya bertanya, "Iku apa itu?" "Oh, itu perpustakaan." Kita boleh masuk? Boleh. Ketika saya masuk, saya melihat kitab-kitab yang wujudnya itu mirip seperti ini. Hitam, kemudian ada tulisan timbul warnanya emas. Itu berjilid-jilid. Kan di Masjid Raya itu kitabnya campur, ada bahasa Indonesia, ada kitab gundul. Itu saya melongo, kok apik banget ya kitab gundul ini. Lalu saya menguatkan diri untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan di Masjid Raya. Jadi Jumatan itu saya sering di situ, di perpustakaan. Kan parkirannya bayar itu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Ya, parkiran bayar. Ya, motor, sepeda bayar. Selesai Jumatan orang kan pada turun. Saya selesai Jumatan ke perpustakaan, baca-baca di situ. Ngantek ngasar. Disenani diunek-unekke karo sing tukang parkir kuwi. Kancane wis mulai ora mulai. Aku dadi arep mulai dadi ra iso gara-gara nunggu sepedamu iki. Saya ya mung gemeter takut itu.
Lah kula ten mriku kok Pak ngono. Mulai sik dijukuk sik kartune balekke sik warna kono terserah nek pitmu ilang. Karena saya bawa kartunya, kartu penitipan itu. Syukur salah ya aku. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Sesekali refreshing, ajak temennya, ayo kita beli herbal, beli minyak wangi, beli buku, beli kitab, atau beli jubah. Itu lebih baik sebagai ganti antum nongkrong neng mall, ganti antum meteti wong liwat, ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari penyakit syahwat dan syubhat tadi di waktu-waktu yang mustajabah. Wallahu taala alam bisawab. Jika melakukan maksiat, apakah amalan kebaikan sebelumnya dicabut oleh Allah? Tergantung kemaksiatannya apa. Ya, itu nanti ada rinciannya. Seperti orang suka pamer. Salat awalnya dia ikhlas. Ya, awalnya ikhlas. Salat apa ya? Ba'diyah. Setelah Jumatan salat ba'diyah ikhlas itu. Bar kuwi calon maratuane teko dadi ra ikhlas itu. Maka riya tadi salatnya disuwek-suwekke, dikhusyuk-khusyukke, takbir suwe Bang. Allah. Itu menjadi tidak ikhlas, menjadi rusak dia amal perbuatannya. Jadi kemaksiatan itu ada yang menghilangkan amal kebaikan, ada yang tidak. Ada yang sifatnya bismillah. Ada yang sifatnya dia itu mendapat dosa tanpa mempengaruhi amal kebaikan yang telah dia lakukan. Contoh ini, saya sering ditanya, apa hukumnya nikah siri? Ini contoh ya. Nikah siri itu dengan pemahaman masyarakat kita adalah menikah dengan tanpa mencatatkan diri ke pemerintah. Itu kemaksiatan. Karena tidak taat kepada pemerintah. Tetapi nikahnya sah enggak? Nikahnya sah. Nikahnya sah, tidak terhapus, tetapi itu kemaksiatan yang tersendiri. Itu contoh kemaksiatan yang tidak mempengaruhi amal kebaikan. Tapi ada juga kemaksiatan yang mempengaruhi amal kebaikan seperti riya, pamer tadi, ya berharap amal solehnya itu mengharap pujian manusia, itu menghapuskan amal kebaikan. Dan yang paling horor, yang paling menakutkan adalah kesyirikan. Karena kesyirikan itu menghapuskan seluruh amal kebaikan yang telah kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apa definisi jati diri secara Islami? Saya tidak tahu maksudnya apa ini. Definisi jati diri secara Islami. Saya tidak tahu arah pertanyaannya kemana. Ada kitab dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, dan Imam Malik tentang istiwanya Allah yang berada di atas arsy. Ada. Di dalam kitab-kitabnya ada. Bahkan sudah ada yang mengumpulkan ucapan para imam ini, dikumpulkan dalam satu kitab tersendiri, yang mengumpulkan ucapan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas. Ucapan-ucapan mereka dikumpulkan dalam satu kitab, ya, judulnya I'tiqad A'immatul Arba'ah. Dan saya bercita-cita, cita-citanya kadang ya kesampaian, kadang ya enggak. Makanya saya minta doa dari antum semua, doa tulus dari antum semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi saya menulis kitab akidah Imam 4 madhab. Saya pengen menulis kitab akidah 4 madhab. Saya kasih judul Tetralogi Akidah 4 Madhab. Madhab dalam fikihnya berbeda-beda, tetapi akidah ke-4 imam ini sama. Prinsip akidahnya sama seperti tadi kita sebutkan. Menetapkan Allah istiwa, ya, kemudian menetapkan sifat ketinggian bagi Allah. Iman itu bertambah dan berkurang, tidak boleh mencela sahabat, dan harus wajib kembali kepada pemahaman sahabat para salafus soleh. Sama semuanya, poin-poin ini sama. Dan sudah ada kitabnya. Yang tipis ada, yang tebal ada. Antum bisa juga pengen yang kandel 7 jilid, ya ada. Judulnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Tulisan Imam Al-Lalaka'i. Ya, tebal. Yang lengkap disertai dengan sanad dan perawi-perawinya lengkap.
menunjukkan akidah ahli sunnah itu sangat otentik dan terjaga keorisinalitasannya. Bener gak itu? Keoriannya ngono bae gampang. Sangat terjaga keoriannya yang bersih dari berbagai macam syubhat. Ada ya, jawabnya ada. Teramat sangat ada sekali banget nemen. Jamak taksir dari insya. Apa ya? Saya ada PR tapi bingung. Insya. Insya apa ini? Insya yang artinya apa? Wallahu alam, saya juga tidak tahu. Ini PR apa lagi? TK. TK ini insya. Insya artinya karangan atau insya artinya yang bagaimana itu? Apa perbedaan asma dengan sifat Allah? Asma itu nama, sifat itu sifat. Ya, setiap asma Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah itu mengandung asma. Setiap asma Allah pasti mengandung sifat, kadang satu, kadang dua, gitu. Tetapi pembahasan di dalam asma wa sifat itu rumusnya sama. Al-qaulu fil asma'i far'un an qauli fis sifat. Pembicaraan tentang nama Allah itu sama dengan pembicaraan tentang sifat Allah. Kaidahnya itu apa namanya? Sama. Wallahu taala alam. Apa ini? Mohon jelaskan yang dimaksud syirkut ta'ah dan syirik terhadap benda yang memberi manfaat. Syirkut ta'ah itu kita mentaati seseorang, ustadz misalnya, padahal ustadz ini memerintahkan untuk berbuat maksiat. Kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah gara-gara ngikuti ucapan manusia. Apakah guru, apakah ustadz, ataukah syekh, itu namanya syirkut ta'ah. Mentaati selain Allah lebih daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya ini, lebih mengedepankan adat istiadat dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya. Wa kadzalika ma ja'alna fi qaryatin min nadhirin wa kadzalika ma ja'alna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah, demikianlah kami tidaklah menjadikan sebelum engkau, hai Muhammad, satu rasul yang mengajak orang-orang di desa untuk beriman kepada Allah, kecuali orang-orang di desa tersebut akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada di atas satu kebiasaan dan adat. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami lebih mengikuti adat dan kebiasaan nenek moyang kami daripada mengikuti seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya syirkut ta'ah. Ya, syirik di dalam ketaatan. Ketaatan dia kepada selain Allah lebih dibandingkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya. Saya sholat ishaq. Nggak ada sholat ishaq ya, sholat isya ya. Kalau sholat ishaq nggak ada. Al-isya gitu, bukan ishaq. Di masjid, saya sholat isya di masjid. Lalu pulang sholat sunnah ba'diyah di rumah. Apakah boleh di sholat sunnah tersebut saya mengimami istri saya karena istri saya belum sholat isya? Lalu sholatnya apakah jahar? Boleh. Boleh. Boleh jahar juga. Sholat sunnah itu boleh sesekali jahar, boleh sesekali sir. Tapi nek jahar terus ya keliru, nek sir terus ya kurang mencocoki sunnah. Jadi antum sholat isya di rumah, di masjid. Istri kan belum sholat isya tuh. Kemudian antum pengen sholat ba'diyah, bener kan? Di rumah. Mengimami istri antum yang belum sholat isya. Boleh enggak? Jawabnya boleh. 2 rakaat jahar boleh. Kemudian 2 rakaat antum salam, tetapi istri melanjutkan lagi menambah 2 rakaat. Itu yang menjadi alasan kebolehannya adalah bolehnya terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Itu nanti kasusnya banyak. Yang terjadi di dalam hadis,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah selesai sholat. Lalu ada orang lain datang ke masjid, dia belum sholat. Nabi mengatakan siapa yang pengen sedekah untuk dia. Ya. Padahal Nabi sebagian sahabatnya sudah sholat ya, tapi diperintahkan untuk Nabi, kamu sholat barang itu yang belum sholat itu. Kamu niatnya sholat sunnah, sedangkan dia niatnya sholat wajib. Itu menjadi dalil bolehnya perbedaan niat antara imam dengan makmum. Contoh kasus lagi, antum safar ini sampai di Magelang. Magelang itu sudah isya, ya sampai di Magelang sudah sholat isya. Di masjid itu sedang sholat isya berjamaah. Padahal antum belum sholat maghrib. Gimana sikap antum? Padahal antum belum maghrib, tapi masjid sedang jamaah sholat isya. Antum niat sholat maghrib di belakang imam 3 rakaat. Iya. Gimana itu? Wong saya sholat maghrib 3 rakaat sedangkan imamnya 4 rakaat. Di rakaat yang ketiga itu kan imam tangi meneh kan untuk genepi 1 rakaat lagi wong 4 rakaat. Bener gak? Di rakaat ketiga antum kan niat sholat maghrib, imamnya sholat isya. Di rakaat ketiga kan antum harus tahiyat akhir. Sudah biarkan imam berdiri, rakaat ketiga antum tahiyat. Imam berdiri. Betul apa enggak ini? Bisa bayang kira antum itu? Dijak ngomong kok meneng aja. Imamnya sholat isya 4 rakaat, bener kan? Antum jadi makmum. Rakaat pertama antum ikut, rakaat kedua antum ikut, rakaat ketiga antum ikut. Nah, ketika imam mau berdiri ke rakaat keempat, antum jangan berdiri, antum tahiyat. Paham? Nah, setelah tahiyat jangan lama-lama ndongone, cepet bae. Tahiyatu lillahi wassalawatu wassalamu dan seterusnya. Lalu antum salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam posisi sedang berdiri toh, masih berdiri. Antum segera takbir berdiri, Allahu Akbar, niat sholat isya. Jadi antum sholat isya dapat 1 rakaat jamaah bersama imam. Setelah imamnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, antum genepi berapa? 1, wong kosor kok. Kan musafir. Antum genepi 1. Itu terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmumnya. Imamnya niat sholat isya, makmumnya niat sholat maghrib. Bagaimana hukumnya mengikuti apa yang diajarkan Imam Syafi'i saja? Ya boleh. Imam Syafi'i itu ahli sunnati wal jamaah, boleh. Tetapi yang tidak boleh itu fanatik ya. Ada Imam Syafi'i itu mengajarkan begini. Jika ada idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Jika ada hadis sahih maka itulah pendapatku. Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu mendapati ucapanku bertentangan dengan satu hadis, maka ambillah hadis itu dan buang ucapanku ke balik tembok. Itu ajaran Imam Syafi'i. Kalau antum mengikuti itu jempol loro nek duwe papat-papat. Bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita dari sifat-sifat sombong dan bagaimana cara kita untuk mendeteksi diri kita dari subhat. Kalau kita bertemu dengan orang, kita merasa wah saya lebih hebat dari dia. Ilmunya, hartanya, pinternya, ya, resiknya, gantengnya, berarti sudah ada sifat-sifat kesombongan. Gimana cara memusnahkannya? Jangan sombong. Barangkali si fulan ini meskipun rupanya elek, dia memiliki keikhlasan. Barangkali wong iki ketoke cendhek, lemu ya, rada ndomble sithik, tapi dia itu rajin mengamalkan sunnah, sehingga senantiasa ada celah untuk memposisikan diri kita itu lebih di bawah orang lain yang kita temui. Itu untuk mengantisipasi sifat kesombongan. Dan banyak-banyak berdoa agar Allah menghindarkan diri kita dari sifat-sifat kesombongan tersebut. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Itu saja teman-teman bisa kita sampaikan ya, karena sudah jam 9:30. Kita cukupkan pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.